Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam perkuliahan analisis farmasi dasar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Baita Palanggatan, akan memandu perkuliahan ke-13 tentang kromatografi planar. Setelah mengikuti kuliah mengenai kromatografi planar, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian kromatografi planar, prinsip kerjanya, serta mengetahui dan memahami jenis-jenis kromatografi dan juga pemanfaatannya. Sedikit mereview pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai dasar-dasar kromatografi dan juga klasifikasinya. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai kromatografi planar, pengertian, prinsip, prosedur analisis, serta aplikasinya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kromatografi planar. Kromatografi planar ada dua jenis, kromatografi kertas dan juga kromatografi lapis tipis. Berikut adalah outline yang akan kita bahas, yaitu prinsip pemisahannya, fase diam, fase geraknya, alat bahan dan prosedur, visualisasi spot atau deteksi, dan juga aplikasinya. Kromatografi kertas menggunakan kertas sebagai penyangga. Fase diamnya adalah air yang terikat atau melapisi kertas tersebut. Pemisahan terjadi akibat perbedaan koefisien partisi analit pada fase gerak dan fase diam. We mostly use two immiscible solvent. Tentu, arah elusi harus memperhatikan arah serat kertas. Air memiliki afinitas yang kuat terhadap kertas, adanya ikatan hidrogen antara selulos dan air. Analit yang polar akan ditahan di fase diam. Ini adalah fase normal. Kebalikannya, fase terbalik. Kertas diimpregnasi atau dimodifikasi dengan material nonpolar. Kertas yang umumnya digunakan adalah selulos, seperti misalnya kertas Whatman. Ketebalan dan kemampuan merambatkan fase gerak pun bermacam-macam. Tipe lainnya adalah kertas yang telah dimodifikasi, seperti acetylated papers, atau ini kita gunakan untuk fase terbalik, atau carboxyl paper. Ada pula glass fiber paper, digunakan ketika fase geraknya dalam kondisi ekstrim dan dapat merusak selulos. Fase gerak dapat berupa pelarut murni, dapat juga dalam bentuk campuran alkohol, asam-asam, ester, fenol, atau amina, sehingga didapatkan tingkat kepolaran yang sesuai. Tabel di bawah merupakan contoh penggunaan campuran solvent, misalnya N-butanol, asam asetat air, atau biasa kita sebut BAW. Ini digunakan saat fase diamnya polar. Ketika fase diam diimpregnasi dengan senyawa nonpolar seperti liquid parafin, maka fase gerak menggunakan tipe yang polar seperti dimetil formamide, metanol, dan air. Untuk macam-macam solvent yang dapat digunakan sesuai dengan kepolarannya dapat dilihat pada tabel. Sekarang kita akan membahas mengenai kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi. Perbedaannya dengan kromatografi kertas terletak pada fase diamnya, yaitu menggunakan lapisan tipis adsorben halus atau kromatoplat sebagai pengganti kertas. Fase diam pada kromatografi lapis tipis terbuat dari serbuk halus yang berukuran kecil 5-40 mikron. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja kromatografi dalam hal efisiensi dan resolusi. Untuk membantu pelekatan lapis tipis tersebut pada papan penyangga, perlu ditambahkan zat pengikat seperti gips, barium sulfat, polivinyl alkohol, atau kanji. Papan penyangga yang kita gunakan dapat berupa kaca, plastik, atau aluminium. Berikut merupakan macam-macam fase diam yang dapat digunakan pada kromatografi lapis tipis. Yang paling banyak dan paling populer digunakan adalah silika dan juga alumina. Silika merupakan sorben anorganik. Ada berbagai jenis, ukurannya 40, 60, 100 angstrom, dapat memisahkan semua kelas senyawa.
Silika gel yang dimodifikasi biasanya diikat dengan gugus tertentu yang menjadikannya lebih polar atau lebih non-polar. Adsorben lain yang dapat digunakan adalah alumina. Alumina merupakan sorben anorganik, ini ideal untuk pemisahan zat lipofilik. Ataupun ada juga kita dapat menggunakan adsorben lainnya seperti kiselgur yang merupakan sorben organik yang ideal untuk pemisahan zat-zat hidrofilik seperti karbohidrat, aflatoksin, herbisida, dan juga tetrasiklin. Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Selain plat, kertas, dan fase gerak yang perlu kita persiapkan, ada juga hal-hal lain yang perlu kita persiapkan seperti pipa kapiler. Ini fungsinya untuk spotting atau meletakkan sampel pada plat. Pipa kapiler dapat digunakan secara manual maupun juga dengan bantuan alat penotol otomatis atau semi otomatis. Totolan bentuknya bisa bulat maupun berbentuk pita. Selain itu juga kita butuh chamber. Chamber sebagai wadah fase gerak dan juga tempat terjadinya elusi. Untuk visualisasi atau deteksi kita dapat menggunakan UV cabinet maupun reagent sprayer. Berikut prosedur kromatografi plat atau kertas. Pertama-tama, plat atau kertasnya dapat kita potong sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita atur letak penotolannya atau spottingnya jangan sampai tercelup fase gerak dan juga tidak bertabrakan dengan spot-spot sebelahnya. Ukuran totolan awal, jarak dari samping kanan, bawah, dan antar totolan perlu kita ukur sebelumnya. Biasanya kita menggunakan 1-2 cm dari samping kanan, bawah, atau antar totolan. Besar totolan sampel bisa berdiameter 2-5 mm atau berbentuk pita 10-20 mm. Tempatkan plat pada chamber berisi eluen. Ingat, baseline jangan sampai tercelup eluen. Lalu tutuplah chamber. Tunggu hingga eluen bergerak ke atas sampai mencapai garis akhir. Angkat plat dengan pinset, keringkan, lalu ukur jarak spot. Jika tidak terlihat, amati dengan sinar UV atau gunakan penampak noda, baik tipe destruktif maupun non-destruktif. Ada beberapa cara untuk develop. Ada ascending atau menaik, ini yang paling umum digunakan. Eluen letaknya di dasar dan akan naik ke atas sesuai dengan kapilaritas. Ada pula descending atau menurun, eluen terletak di atas lalu dialirkan ke bawah sesuai dengan gaya gravitasi. Ada pula radial atau melingkar dan juga ada two-dimensional atau dua dimensi. Pada dasarnya ini adalah kromatografi menaik, namun arah rambatnya diputar 90 derajat dan digunakan eluen yang berbeda. Setelah selesai development atau elusi, kita dapat menggunakan UV cabinet untuk melihat spot di bawah sinar UV, maupun kita dapat menggunakan reagen penampak noda. Misalnya, uap iodin bereaksi dengan senyawa-senyawa aromatik. Atau kita dapat gunakan anisaldehid untuk mendeteksi aldehid, keton, dan alkohol. FeCl3 untuk fenol dan lain-lain sebagainya. Setelah spot hasil elusi nampak, maka selanjutnya dilakukan identifikasi dengan membandingkan nilai RF. RF atau retardation factor adalah perbandingan jarak yang ditempuh spot sampel dengan jarak tempuh pelarut. Untuk analisis kualitatif, kita dapat membandingkan RF sampel dengan RF baku pembanding. RF sampel harusnya mendekati RF baku pembanding. Ini berarti zat yang sama. RF yang ideal adalah RF yang terletak di antara 0,2 sampai 0,8. Kromatografi kertas dan lapis tipis dapat kita gunakan untuk analisis kualitatif atau identifikasi, mendeteksi adanya impurities atau peruraian senyawa atau zat asing dalam sampel. Dapat juga digunakan untuk pemurnian atau isolasi senyawa dalam jumlah yang sedikit. Menguji reaksi sintesis apakah sudah sempurna atau masih berjalan, atau juga kita gunakan untuk metode orientasi fase gerak sebelum ke kromatografi kolom.
Sekian mengenai kromatografi planar. Semoga informasi yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya tentang kromatografi kolom. Terima kasih.